Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, gimana nih? Udah semangat belum untuk mempelajari materi tentang mengidentifikasi fungsi konsumsi dan tabungan serta menghitung surplus konsumen dan surplus produsen? Wah, pastinya udah semangat banget dong. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman hebat saya, dengan saya sendiri yaitu Fitreka Ramadhani, dan teman-teman saya yaitu ada Miranda Trisnawati, Afrizal Tegariyati, Siti Muldiatur, Atika Mutiara, Muhammad Miftah Farid, dan Suciro Hayati. Jadi, kami akan membahas materi mengenai fungsi biaya produksi, fungsi penerimaan, fungsi konsumsi dan tabungan, dan surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama, kami akan membahas materi tentang fungsi biaya produksi, di mana biaya bahan baku adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat suatu produk, sedangkan biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya untuk menggaji karyawan tersebut, dan biaya overhead adalah biaya yang digunakan di luar bahan untuk produksi, contohnya seperti listrik. Selanjutnya ada dua jenis biaya produksi, yaitu yang pertama ada keterlibatan biaya, yang kedua yaitu jangka waktu. Pertama, ada keterlibatan biaya yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, keterlibatan biaya ini sudah saya jelaskan di awal, di mana biaya bahan baku itu bahan utamanya, biaya tenaga kerja langsung itu untuk menggaji karyawannya, dan biaya overhead itu biaya yang digunakan di luar bahan produksi seperti listrik. Yang kedua, ada jangka waktu. Nah, jangka waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Yang dimana jangka waktu pendek ini meliputi biaya tetap total atau total fixed cost. Ini merupakan biaya yang tidak akan berubah meskipun jumlah barang yang diproduksi meningkat maupun menurun. Selanjutnya ada biaya variable cost atau total variable cost. Nah, TVC ini kebalikan dari TFC, dan TVC ini biaya yang bisa berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Yang ketiga ada biaya total atau total cost. Nah, biaya TC ini jumlah keseluruhan biaya produksi. Jadi TC ini gabungan dari biaya TFC dan TVC. Yang keempat ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu biaya tambahan yang dihitung untuk melihat perubahan total biaya ketika jumlah barang yang kita produksi bertambah 1 unit. Sedangkan jangka panjang meliputi biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Artinya, dalam jangka waktu panjang, semua biaya dianggap biaya variabel, karena biaya yang dikeluarkan tidak ada biaya tetap. Oleh karena itu, semua perubahan dalam total biaya adalah hasil dari perubahan input variabel. Selanjutnya ada biaya marginal jangka panjang. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan dalam jangka panjang di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Selanjutnya ada biaya rata-rata, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit barang. Nah, di sini ada rumus jangka pendek fungsi biaya produksi. Yang pertama ada cara menghitung biaya tetap total. Nah, dari penjelasan tadi kan biayanya tidak akan berubah meskipun produksinya menurun atau meningkat. Jadi tidak ada rumus. Contohnya, suatu perusahaan menghasilkan produksi 1000 unit dengan biaya tetap total 500.000. Berapa biaya tetap yang dikeluarkan jika produksinya hanya 500 unit? Jawabannya tetap 500.000. Karena berapapun besarnya produksi, biaya tetap tidak berubah. Selanjutnya ada cara menghitung biaya variabel total, yaitu mengalihkan jumlah biaya variabel per unitnya dengan kuantitas produksinya. Contohnya, suatu perusahaan menghasilkan produksi 1000 unit dengan biaya variabel per unitnya 5.000. Berapa biaya variabel totalnya? Jawab, TVC sama dengan VC kali Q. TVC sama dengan 5.000 dikali 1000. TVC sama dengan 5 juta. Di mana TVC adalah biaya variabel total, VC adalah biaya variabel per unitnya, Q adalah kuantitas unit produksinya. Selanjutnya ada cara menghitung biaya total, yaitu dengan cara menjumlahkan biaya variabel total TVC dan biaya tetap total TFC. Contohnya, suatu perusahaan menghasilkan produksi 1000 unit dengan biaya variabel per unitnya 5.000 dan biaya tetapnya 500.000. Jawab, TC sama dengan TVC plus TFC. TC sama dengan VC kali Q plus TFC. TC sama dengan 5.000 kali 1000 plus 500.000.
TC sama dengan 5 juta plus 500.000, TC sama dengan 5.500.000, di mana TC adalah biaya total, TVC adalah biaya variabel total, VC kali Q adalah rumus TVC, VC-nya variabel per unit, Q-nya kuantitas, TFC adalah biaya tetap total. Cara menghitung biaya marginal yaitu membagi delta TC per delta Q. Contohnya, suatu perusahaan menghasilkan produksi 1000 unit dengan total biaya sebesar 5.500.000. Kemudian produksi ditingkatkan menjadi 1.500 dengan biaya total sebesar 7 juta. Diketahui TC1 sama dengan 5.500.000, Q1 sama dengan 1.000, TC2 sama dengan 7 juta, Q2 sama dengan 1.500.000. Maka MC sama dengan delta J per delta Q. MC sama dengan TC min TC2 min TC1 per Q2 min Q1. MC sama dengan 7 juta dikurangi 5 juta per 1.500 dikurangi 1.000. MC sama dengan 1.500.000 per 500, MC sama dengan 3.000, di mana TC adalah biaya total, Q adalah kuantitas, MC adalah marginal cost. Adapun kurva dari perhitungan TFC, TVC, TC, MC, yaitu di mana garis merah adalah biaya total, garis hijau adalah biaya variabel total, garis biru adalah biaya tetap total, dan tanda X hitam adalah biaya marginal. Nah, kenapa garis kurvanya ada dua? Kenapa tidak satu aja? Dan kenapa angka nolnya juga ada dua? Jadi, dengan adanya dua garis kurva itu untuk membantu kita menarik garisnya. Jika tidak ada garis bantu, maka tanda X atau marginal akan langsung berada di garis kurva yang asli, sehingga membuat orang-orang bingung kenapa ada tanda X di tengah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi penerimaan. Penerimaan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh produsen sehubungan dengan penjualan produknya. Jadi, jika penjualan semakin banyak, maka penerimaan total yang diperoleh semakin banyak. Begitupun sebaliknya, jika penerimaan sedikit, maka semakin sedikit pula yang diterima oleh perusahaan. Berikut ini adalah rumus mencari penerimaan total. Penerimaan total TR sama dengan fungsi Q sama dengan P dikali Q. Penerimaan marginal MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Biaya rata-rata AR sama dengan R per Q, di mana TR total revenue penerimaan total, P price harga produk per unit, Q quantity total produk yang dijual, MR marginal revenue penerimaan marginal, DR perubahan penerimaan, DQ perubahan kuantitas, AR average revenue pendapatan rata-rata. Berikut ini adalah gambar dari grafik fungsi penerimaan. Sumbu tegak adalah sumbu R, sedangkan sumbu datar adalah sumbu Q. Untuk menggambar fungsi penerimaan selalu diawali dari titik 0,0. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada produk yang dijual, maka tidak akan ada penerimaan yang didapat. Selanjutnya ada contoh soal dari fungsi penerimaan. Jika harga barang Rp 200 per unit, tentukan pendapatan totalnya jika barang yang terjual 350 unit dan gambarkan grafiknya. Dari soal di atas dapat kita ketahui nilai dari P adalah 200 dan nilai dari Q adalah 350. Selanjutnya kita akan memasukkan dalam rumus mencari total penerimaan. TR sama dengan P dikali Q sama dengan 200 dikali 350 sama dengan 70.000. Lalu untuk menggambar grafiknya, pada sumbu datar di angka 350 didapat dari nilai Q, dan pada sumbu tegak di angka 70.000 didapat dari nilai TR. Buat titik di pertemuan 350 dan 70.000, yaitu titik 350,70.000. Lalu hubungkan titik 0,0 dan titik 350,70.000. Di sini saya akan membahas tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.
Pada dasarnya, income seseorang atau pendapatan seseorang itu dialokasikan untuk dua kepentingan atau dua hal ya. Jadi, kita bisa tuliskan Y, ini income seseorang bisa dialokasikan untuk dua hal. Yang pertama, untuk konsumsi, dan yang kedua, untuk saving atau tabungan. Nah, kedua aspek ini akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsumsi. Nah, konsumsi ini bisa digambarkan dalam kurva konsumsi sebagai berikut. Kurva konsumsi merupakan representasi grafik yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dan tingkat konsumsi. Berikut ini beberapa ciri khas yang terdapat pada kurva konsumsi, antara lain yakni yang pertama, kemiringan atau slope. Ini selalu positif ya. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan semakin tinggi pendapatan, tingkat konsumsi juga akan terus meningkat. Yang kedua, yaitu kurva konsumsi tidak dimulai dari titik 0,0. Ini berarti bahkan ketika pendapatan berada pada 0, konsumsi tidak mungkin menjadi 0. Yang ketiga, konsumsi tidak mungkin berada di angka 0. Karena pendapatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi meskipun pendapatan sangat rendah. Jadi, itulah beberapa ciri dari kurva konsumsi yang telah saya paparkan. Nah, pada slide selanjutnya, ini konsumsi itu sendiri bisa kita tuliskan ke dalam satu persamaan, yakni C sama dengan A plus BY. Y yang mana A itu bisa kita sebut sebagai CO atau Autonomous Consumption. Arti dari autonomous consumption itu adalah konsumsi yang dilakukan oleh seseorang ketika pendapatannya 0. Inilah yang disebut dengan konsumsi autonomous. Jadi, walaupun Y-nya ini 0, dia nggak memiliki pendapatan, tetapi tetap butuh konsumsi. Nah, setelah A ada huruf B. Nah, B ini bisa diartikan MPC atau singkatan Marginal Propensity to Consume. Nah, penjabaran lebih lanjut mengenai MPC itu adalah tambahan konsumsi ketika ada tambahan Y alias income itu sudah pasti dan menjadi hukum mutlak. Ketika seseorang memiliki tambahan pendapatan, maka akan berimbas pada tambahan konsumsi sehingga timbullah konsep MPC. Nah, MPC itu sendiri kita bisa tuliskan cara perhitungannya ya. MPC itu bisa dihitung menggunakan delta C per delta Y, yang mana delta C ini menggambarkan tambahan konsumsi dan delta Y ini menggambarkan tambahan income. Jadi, tambahan income mengakibatkan tambahan konsumsi ini adalah MPC ya. Nah, pada persamaan konsumsi itu juga dikenal istilah APC. Istilah dari APC singkatan dari Average Propensity to Consume. Ya, ini kata-kata average sudah pasti adalah rata-rata dari satu pendapatan atau satu income yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Nah, jadi untuk mendapatkan persamaan ini kita harus memiliki nilai Y. Ini yakni CO dan MPC. Ini nanti kita bisa gambarkan dalam persamaan konsumsi. Nah, ada beberapa sumber yang menemukan persamaan konsumsi sebagai berikut ya. Jadi, CO sama dengan CO plus MPC YD. Ini sama saja pada hakikatnya karena A bisa diganti dengan CO dan MPC bisa diganti dengan B. Sama saja ya. Y itu bisa diganti dengan YD karena YD itu adalah disposable income. Nah, ada beberapa sumber yang menuliskan persamaan konsumsi sebagai berikut. Ya, jadi C sama dengan CO plus MPC kali YD. Ini sama saja pada hakikatnya karena A bisa diganti dengan CO dan MPC bisa diganti dengan B. Sama saja ya. Y itu bisa diganti dengan YD karena YD itu adalah disposable income atau pendapatan perseorangan atau individu. Ada juga beberapa sumber yang menyebutkan atau menuliskan fungsi konsumsi itu C sama dengan CO plus MPC.
buka kurung Y min TX plus TR, tutup kurung. Mengapa? Karena pendapatan perseorangan, pendapatan bersih itu didapatkan dari Y. Pendapatan kotor dikurangi dengan pajak ditambah dengan transfer payment di TR. Itu adalah transfer payment. Tunjangan ini nanti dari pengurangan dan penjumlahan itu akan menghasilkan pendapatan bersih yang siap untuk dibelanjakan, yaitu untuk konsumsi. Jadi sama saja sebenarnya. Bisa menggunakan yang C sama dengan A plus BY. Bisa juga menggunakan C sama dengan CO plus MPC kali YD, atau bisa menggunakan C sama dengan CO plus MPC. Buka kurung Y dikurangi TX plus TR, tutup kurung. Cuma masalahnya supaya lebih aman dalam mengerjakan soal itu menggunakan rumus yang lebih panjang, yakni C sama dengan CO plus MPC, buka kurung Y dikurangi TX ditambah TR, tutup kurung. Untuk antisipasi kalau di soal itu juga diketahui pajak dan transfer payment. Kalau diketahui pajak dan transfer payment tapi menggunakan rumus yang pendek, takutnya kelupaan. Padahal harus dikurangi dengan TX dan TR. Begitu, itu adalah fungsi dari konsumsi. Jadi, bisa digambarkan melalui C sama dengan CO plus MPC, buka kurung Y dikurangi TX plus TR, tutup kurung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus tabungan. Rumus tabungan yaitu Y sama dengan C plus S. Y mengacu pada total pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah saving atau tabungan. Serta bisa menggunakan rumus S sama dengan Y dikurangi C. Jadi, S itu merupakan pengurangan dari Y. Dan C, nah sekarang kita masukkan fungsi C yang telah kita miliki sebelumnya, yakni A plus BY. Ini sehingga hasilnya adalah S sama dengan Y dikurangi, buka kurung, A plus BY, tutup kurung. Y bisa kita dikelompokkan menjadi S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B, tutup kurung, Y dikali dengan Y. Nah, ini adalah fungsi tabungan atau saving. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah min A artinya dia min CO. Begitu plus buka kurung 1 min B, ini artinya 1 min MPC. Lalu dikali dengan Y. Nah, ada satu catatan yang perlu kita pahami adalah bahwa MPC dan MPS sama dengan 1. Dan fungsi tabungan bisa kita tuliskan kembali secara lebih ringkas adalah S sama dengan min CO plus 1 min buka kurung MPC tutup kurung kali Y. Selain itu, rumus S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung dikali Y, yakni ada rumus yang lebih singkat, S sama dengan min CO plus MPS dikali Y, serta rumus lengkapnya yang disertai dengan pajak dan transfer payment sama dengan S sama dengan min CO plus MPS buka kurung Y dikurangi TX plus TR, tutup kurung. Pada slide selanjutnya, di sini ada perpotongan antara C dengan Y yang nantinya diteruskan ke sumbu horizontal, yaitu income Y, yang mana nanti perpotongan S di sumbu horizontal Y itu harus sama dengan posisi perpotongan C dengan kurva dari income atau Y. Nah, perpotongan ini disebut dengan BEI, yang mana BEI itu bisa kita tuliskan merupakan singkatan dari break even income. Ya, jadi ini adalah ketika kondisi konsumsi itu sama dengan pendapatan. Jadi, pendapatan itu semuanya digunakan untuk konsumsi. Gitu ya. Jadi, C sama dengan Y. Ini ada fungsi konsumsi. C sama dengan CO plus MPC buka kurung Y dikurangi TX plus TR tutup kurung. C sama dengan
CO plus MPC kali YD, atau C sama dengan A plus BY, serta persamaan dari fungsi saving atau tabungan S sama dengan min CO plus MPS buka kurung Y dikurangi TX plus TR tutup kurung, atau S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung dikali Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu beberapa Y. Pendapatan yang memenuhi kondisi BEI, gitu ya. Jadi Y BEI itu bisa dicari dengan rumus CO per MPS. Bisa juga ditulis dengan CO per 1 min MPC. Bisa juga ditulis dengan simbol A per 1 min B. Nah, ini adalah cara untuk menghitung pendapatan di break even income, atau ketika konsumsi sama dengan income. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan dari bab konsumsi dan tabungan, kita akan mencoba menambahkan soal bersama-sama ya. Nah, soal di sini diketahui untuk MPC adalah 0,8. Lalu untuk C konsumsinya yaitu 90.000 dan untuk Y-nya 100.000. Nah, apabila ditanyakan mengenai Y ketika kondisi BEI atau break even income, maka kita harus menuliskan terlebih dahulu rumus dari Y. BEI itu adalah CO per MPS. Nah, CO kita belum mendapatkan dalam data. Yang diketahui untuk mencari MPS bisa menggunakan 1 min MPC, sehingga dihasilkan 1 min MPC nya kan 0,8. Jadi kita dapat MPS nya adalah 0,2. Nah, tapi yang data CO ini kita belum ada, jadi kita harus cari dulu CO atau autonomous consumption. Caranya adalah kita perlu ingat ya, persamaan konsumsi itu C sama dengan CO plus MPC dikali Y. Nah, C-nya itu ada nih di soal 90.000. Jadi kita masukkan saja CO ini yang mau kita cari, CO plus MPC ada juga nih 0,8. Nah, Y-nya juga ada 100.000. Jadi dikali 100.000 sehingga didapatkan 90.000 sama dengan CO plus 0,8 dikali 100.000. Hasilnya adalah 80.000. Nah, sekarang kita tinggal mengurangi antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Yang ada angkanya, jadi CO sama dengan 90.000 dikurangi 80.000, hasilnya adalah CO sama dengan 10.000. Nah, inilah CO yang didapatkan untuk menghitung Y atau income. Ketika break even income, nah kita masukkan ke ini ya. Jadi YBEI sama dengan CO per MPS sama dengan 10.000 per 0,2. Jadi kalau misalkan dihitung menggunakan pecahan 0,2 itu kan sama dengan 1/5. Jadi kalau dibagi untuk dibalik ya, gini, ini kita bisa dapatkan 50.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen. Pengertian dari surplus konsumen ialah konsep integral tertentu yang diaplikasikan dalam ilmu ekonomi untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen merupakan manfaat yang diperoleh konsumen ketika mampu membayar barang atau jasa lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Rumus surplus konsumen dan kurva surplus konsumen adalah sebagai berikut. Ketika QD sama dengan FB, maka SK integral batas PE sampai batas PO FP DP. Ketika PD sama dengan FQ, maka SK kurung buka integral batas 0 sampai batas QE FQ DQ.
kurung tutup minus QE dikali PE, yang dimana SK adalah surplus konsumen, PO adalah harga tertinggi, PE adalah harga ekuilibrium atau nilai keseimbangan, QE adalah jumlah barang jasa ekuilibrium atau nilai keseimbangan, dan P dan O adalah fungsi permintaan. Selanjutnya kita akan langsung melihat ke contoh soal. Di sebuah pasar pisang memiliki permintaan sebesar QD sama dengan 40 min 2P dengan harga pasar yang terbentuk harga $12 dengan kuantitas barang terbentuk 16. Hitunglah surplus konsumen yang terbentuk dan sertakan kurvanya. Nah, kita tulis dulu yang kita ketahui dari soal tersebut, yaitu diketahui QD sama dengan 40 min 2P, PE-nya 12 dan Q-nya 16, yang dimana QD adalah permintaan, lalu PE adalah harga ekuilibrium, QE ialah jumlah barang jasa ekuilibrium. Setelah mengetahui dari soal tersebut, kita kerjakan langkah pertama, yaitu kita jadikan Q sama dengan 0, maka QD sama dengan 40 min 2P, 0 sama dengan 40 min 2P, 2P sama dengan 40, P sama dengan 20, sehingga hasilnya 0,20. Mengapa hasilnya 0,20? Karena nanti kita masukkan ke dalam kurva. Setelah mengetahui nilai dari P, kita mencari nilai dari Q, yang dimana kita jadikan nilai P sama dengan 0, maka QD sama dengan 40 min 2P, Q sama dengan 42 kali 0, Q sama dengan 40, sehingga 40,0. Nah, kita kan sudah mengetahui nilai dari P dan nilai dari Q, yang dimana 40,20. Lalu kita membuat kurva, bisa dilihat di sini kurvanya. Tadi kita kan sudah mengetahui nilai dari P yaitu 20 dan nilai dari Q yaitu 40. Lalu kita tarik garis dari nilai P 20 sampai dengan Q 40. Tadi kan sudah mengetahui harga ekuilibriumnya yaitu PE sama dengan 12 dan jumlah barang ekuilibriumnya QE 16. Lalu kita beri titik-titik hingga menyentuh dari garis P dan Q. Setelah itu kita akan mengetahui luasan surplus konsumen. Setelah itu kita akan mencari luasan surplus konsumen dengan rumus SK integral batas PE sampai batas PO FP DP. Lalu kita akan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya. SK sama dengan integral batas 12 sampai batas 20 F40 min 20P dP. SK sama dengan 40P min P kuadrat integral batas 12 sampai batas 20. Mengapa 40 min 2P bisa menjadi 40P min P kuadrat? Karena kita menaikkan nilai 40 min 2P, nilai 40 kan sebelumnya tidak memiliki variabel. Nah, jadi kita beri dia variabel dengan menambahkan nilai P. Sedangkan 2P kita selesaikan dengan rumus A per N plus 1B pangkat N plus 1, yang dimana nilai A ialah 2 per 1 plus 1. Mengapa plus 1 plus 1? Karena 2P itu sebenarnya 2P pangkat 1. Lalu pangkat 1 plus 1, dan mengapa N plus 1? Itu 1 plus 1 dikarenakan 2P sebenarnya 2P pangkat 1. Lalu dijumlah menjadi 2 pangkat 2 P pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi P kuadrat. Lalu kita tinggal masukkan, yaitu SK sama dengan 40 kali 20 min 20 kuadrat dikurangi 40 kali 12 min 12 pangkat 2. SK 400 min 336. SK sama dengan 64. Jadi kita sudah mengetahui nilai dari luasan surplus konsumen, yaitu 64. Nah, kita bisa mengeceknya lagi dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu
SK sama dengan setengah dikali A dikali T. Nah, tadi kan A-nya kita ketahui yaitu 16 dan nilai tingginya yaitu 18. Nah, nilai 8 ini kita dapat dari 20 dikurangi dengan 12, yang dimana PE-nya yaitu 12 dan PO-nya 20. Lalu kita setengah dikali 8 didapatkan hasilnya 4. Lalu 4 dikali dengan 16 dan mendapatkan hasil yaitu 64. Jadi kita bisa mencocokkan nilai rumus SK integral batas PE 12 sampai batas PO 20 F40 min 2P dP dengan rumus segitiga. Jadi nilai luasan surplus konsumen yaitu 64. Di sini saya akan menjelaskan tentang surplus produsen. Surplus produsen merupakan manfaat yang diterima produsen ketika mampu menawarkan kuantitas barang atau jasa yang dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar. Berikut rumus surplus produsen. Ketika QE sama dengan FP, maka SP sama dengan integral batas PE sampai batas PO FP dP. Atau ketika PE sama dengan QE dikali PE dikurang integral batas 0 sampai batas QE dQ, yang dimana SP adalah surplus produsen, PO adalah harga tertinggi, PE adalah harga equilibrium, QE adalah jumlah barang atau jasa equilibrium, FP dan FQ adalah fungsi penawaran. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Dalam pasar semangka terdapat fungsi penawaran sebesar QS sama dengan min 8 plus 2P dengan harga pasar yang terbentuk $12 dan banyaknya kuantitas barang sebesar 16. Carilah surplus produsen dan sertakan kurvanya. Di sini kan sudah diketahui yang dimana QS sama dengan min 8 plus 2P, PE sama dengan 12, QE sama dengan 16. Penyelesaiannya, ketika Q sama dengan 0, maka QS sama dengan min 8 plus 2P. 8 sama dengan 2P, P sama dengan 4, maka QP atau 0,4. Ketika P sama dengan 0, maka QS sama dengan min 8 plus 2P. QS sama dengan min 8 plus 2 kali 0. QS sama dengan min 8, maka QP atau min 8,0. Sekarang kita beralih ke kurva surplus produsen, di mana kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas, yang dimana itu menunjukkan kurva surplus produsen. Maka luasan surplus produsen itu ada di garis bawah harga, tetapi ada di atas kurva penawaran. Nah, langkah terakhir kita akan menghitung besaran produsen atau mencari hasil yang diarsir pada gambar kurva produsen, yang dimana SP sama dengan integral batas 4 sampai batas 12 F min 8 plus 2P dP. SP sama dengan min 8P ditambah P kuadrat batas 4 sampai batas 12. Mengapa bisa langsung min 8 plus P kuadrat batas 4 sampai batas 12? Sama seperti yang sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya, yang dimana kita menaikkan nilai min 8 plus 2P, dimana min 8 ini awalnya tidak mempunyai variabel, jadi kita beri dia dengan nilai P. Sedangkan yang 2P kita selesaikan dengan rumus A per N plus 1 P pangkat N plus 1, yang dimana nilai A adalah 2 per 1 plus 1, lalu P pangkat 1 per 1. Lalu dijumlah menemukan hasil 2 per 2 P kuadrat. Kita sederhanakan menjadi P kuadrat. Lalu selanjutnya tinggal masukkan angka yang sudah diketahui. SP sama dengan min 8 dikali 12 plus 12 kuadrat dikurangi min 8 dikali 4 plus 4 kuadrat. SP sama dengan 48 dikurangi min 16. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Maka SP 48 ditambah 16, SP sama dengan 64.
Adapun cara mengetahui apakah hasil yang kalian hitung benar atau salah, yaitu menghitung pakai rumus segitiga. SP sama dengan 1/2 dikali A dikali T. SP sama dengan 1/2 dikali 16 dikali 8. 8 ini hasil dari 20 dikurangi 12, yang dimana nilai P adalah 12 dan nilai PO adalah 20. SP sama dengan 64, sehingga area luasan surplus produsen sebesar 64. Adapun kesimpulan dari materi yang kita paparkan hari ini, sekian materi yang kita paparkan. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan materi. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.